Benarkah nama Nabi Muhammad tertulis di Weda, Alkitab, dan Al-Quran? Pernahkah kita bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW hanya dikenal oleh umat Islam? Atau, apakah kedatangannya sebenarnya telah disampaikan jauh sebelum beliau lahir? Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah perjalanan menarik. Jejak Nabi Muhammad dalam Weda, Alkitab, dan Al-Quran. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa cahaya risalah ini telah hadir di tengah umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu. 1. Nabi Muhammad dalam Al-Quran, sebutannya paling jelas. Al-Quran menyebut nama beliau secara langsung. Muhammad disebut 4 kali. 1. Dalam surat Ali Imran ayat 144. Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 2. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40, artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 3. Dalam surat Muhammad ayat 2 artinya, dan orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yang merupakan kebenaran dari Tuhan mereka, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. 4. Dalam surat Al-Fat ayat 29, artinya, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Surat As-Saff ayat 6. Nabi Isa memberi kabar akan datangnya seorang rasul bernama Ahmad, salah satu nama Nabi Muhammad, kasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. 2. Nabi Muhammad dalam Alkitab tafsiran para sarjana Muslim. 1. Dalam kitab Taurat, Ulangan pukul 18:18, disebutkan, Allah akan membangkitkan seorang nabi, seperti Musa, dari saudara-saudara mereka. Para ulama menafsirkan, saudara Israel, sama dengan keturunan Ismail. Nabi seperti Musa sama dengan membawa hukum syariat, memimpin umat dan negara. Banyak yang melihat kesamaan itu pada diri Nabi Muhammad SAW. 2. Dalam Kidung Agung pukul 5:16, teks Ibrani, Mahmadim, yang berarti, yang sangat dikasihi. Beberapa ulama Muslim mengaitkan kata Mahmad dengan pengucapan Muhammad, namun tulisan Ibrani tersebut bermakna sifat, bukan nama orang dalam tafsir Kristen, Yahudi. 3. Dalam Yohanes 14-16, Paraklit, Periklitos. Yesus menyebut kedatangan penolong lain. Sebagian sarjana Muslim menafsirkan, kata Periklitos bisa berarti, yang terpuji, mirip makna Muhammad. Tetapi versi Kristen menyatakan itu adalah Roh Kudus. Kesimpulan bagian ini, ada kajian Muslim yang menghubungkan nubuat Alkitab dengan Nabi Muhammad, namun tidak dianggap sebagai interpretasi resmi Kristen, Yahudi. 3. Nabi Muhammad dalam Weda, menurut kajian beberapa sarjana Muslim Hindu. Dalam agama Hindu sendiri tidak ada pengakuan resmi bahwa Weda menyebut Nabi Muhammad. Namun, sebagian peneliti Muslim dan Hindu berpendapat ada petunjuk. 1. Dalam kitab Weda berbunyi Atharva Veda 20:127-1-3. Disebutkan tentang Narayana Rishi, atau Kalki Avatar, yang akan datang dalam zaman akhir. Beberapa sarjana Muslim menafsirkan ciri-cirinya mirip dengan Nabi Muhammad, berasal dari daerah gurun dari bangsa mulia mendapat wahyu membawa agama satu Tuhan. Di sini disebutkan tentang Narasansa dan Kaurama. Dalam bahasa Sanskerta, Narasansa sama dengan yang banyak dipuji, yang terpuji. Makna ini sering dikaitkan dengan nama Muhammad, yang terpuji. Beberapa penafsir Muslim menyebut, Narasansa sama dengan Ahmad, Muhammad. Kaurama sama dengan pemimpin dari daerah gurun. 2. Kalki Purana, bukan Weda, tetapi teks Hindu kemudian. Dijelaskan tentang Kalki, pembawa wahyu terakhir. Sebagian ulama mengaitkan ciri Kalki dengan Nabi Muhammad.
Namun umat Hindu secara umum memaknai Kalki sebagai avatar Wisnu, bukan Nabi Muhammad. Ciri, Kalki avatar, yang disebutkan, lahir dari seorang wanita bernama Sumati, diinterpretasikan sebagai Aminah, ayahnya bernama Visnuyas, diinterpretasikan sebagai Abdullah sama dengan hamba Tuhan, lahir di kota bernama Sambala, diinterpretasikan sebagai Makkah, menunggang kuda putih, diinterpretasikan sebagai burak atau simbol kekuatan, membawa pedang besar. Perjuangan Islam awal. 3. Rig Veda pukul 1.53, 9. Menyebut tentang sosok Ahmad sebagai pembawa pujian. Ini juga interpretatif, karena kata aslinya berarti praise, commendation. 4. Sama Veda 2, 6, verse 8. Disebutkan tentang seorang rishi dari luar, guru agung yang datang dari padang pasir. Para ulama menghubungkannya dengan kelahiran Nabi Muhammad di daerah gurun, Arab, dan posisinya sebagai pembawa wahyu terakhir. 5. Atharva Veda 20, 139:1. Menyebutkan tentang pemimpin yang muncul bersama pengikut yang jumlahnya besar, dan membawa perubahan besar bagi dunia. Beberapa ulama menyebut cirinya mirip penyebaran Islam. 6. Yajur Veda pukul 21.31. Menyebutkan, seorang pemimpin terakhir akan diutus untuk seluruh manusia. Sebagian sarjana muslim mengaitkannya dengan gelar Nabi Muhammad. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sahabatku, pengetahuan ini bukan untuk mendebat atau merendahkan keyakinan lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama baru, melainkan bagian dari mata rantai wahyu yang sama yang telah dibawa oleh para nabi sejak dahulu. Semoga video ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan membuka wawasan kita tentang besarnya rahasia wahyu ilahi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah dan keislaman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.